Perkenalkan, nama saya Arfiani dari Sandi Carlina dan partner saya Jos Andreas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keadaan COVID di Indonesia saat ini. Yang saya ketahui tentang keadaan Indonesia saat ini sangatlah buruk karena adanya virus corona yang memasuki negara Indonesia ini. Awalnya virus corona belum masuk ke Indonesia ini. Nah, tetapi dengan beberapa bulan kemudian virus tersebut masuk dan meluas di setiap kota-kota yang ada di Indonesia ini. Dengan itu pemerintah melakukan PSBB, membuat peraturan, yaitu peraturan PSBB. Nah, di PSBB ini pemerintah mewajibkan untuk stay home, memakai masker, dan sering cuci tangan, pakai hand sanitizer. Nah, kita sebagai masyarakat yang baik dan sebagai masyarakat yang bisa diatur, kita harus mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Karena dengan itu kita bisa mempercepat agar COVID-19 ini sudah tidak memasuki negara ini lagi. Gitu, guys. Nah, banyak sekali nih, di sini saya akan menceritakan tentang keadaan di daerah saya, yaitu di Cilengsi. Nah, di daerah saya ini masih banyak sekali masyarakat yang berkeluaran atau berkerumunan. Dia masih kayak misalkan di pasar, banyak sekali di pasar Cilengsi ini orang-orang yang masih rame-rame tidak memakai masker itu banyak sekali. Dan baru-baru ini ada isunya kalau di pasar Cilengsi ini ada yang terkena corona, tapi itu belum pasti karena belum ada bukti yang kuat. Tetapi ada di beberapa perumahan yang sudah terkena virus corona tersebut dan itu sudah positif. Maka dari itu kita harus mengikuti peraturan yang ada yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kalau kita tidak mengikuti, itu bisa membuat kita stay aja di rumah, nggak kemana-mana, karena virus itu selalu menambah. Nah, di sini saya akan membacakan tentang Undang-Undang Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, ini peraturan yang ada di Jakarta tentang PSBB itu. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus di stage 2019 COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, di sini saya akan langsung membacakan tentang undang-undangnya saja. Menetapkan Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, bab 1, ketentuan umum. Tapi di sini saya tidak akan membacakan semua karena terlalu banyak. Nah, di sini bab 1, ketentuan umum. Yang pasal 1-nya, pembatasan sosial berskala besar, yang selanjutnya disingkat PSBB, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Nah, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Gugus Tugas
Kecamatan penanganan COVID-19 tingkat kota administrasi kabupaten. Administrasi yang selanjutnya disebut gugus tugas COVID-19. Tingkat kota kabupaten administrasi adalah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang dibentuk pemerintah kota kabupaten administrasi untuk tingkat kota kabupaten administrasi. Nah, langsung ke bab 2 yaitu maksud dan tujuannya. Nah, yang kedua yaitu ada bab 2 maksud dan tujuan. Peraturan gubernur ini dimaksud sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Nah, peraturan gubernur ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan penggerakan orang atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19. Terus meningkat antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19 ini. Nah, bab 3-nya ruang lingkup. Kalau ruang lingkupnya itu ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi ada pelaksanaan PSBB, hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB. Terus ada sumber daya penanganan COVID-19, terus pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dan sanksi. Dan bab 4 ini ada pelaksanaan PSBB. Nah, ada bagian 1 yaitu upaya mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Gubernur memberlakukan PSBB di Provinsi Jakarta. Nah, selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menggunakan masker di luar rumah. Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagai dimaksud pada ayat 2 meliputi pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan lainnya, aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, dan penggerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Terus di sini langsung saya ambil ke bab selanjutnya. Sebentar. Saya ambil langsung ke bab 5 yaitu hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI Jakarta mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelaksanaan dan pelayanan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, memperoleh data dan informasi publik seputar corona, kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19, pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah virus corona atau terduga virus corona. Terus ada selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Provinsi DKI Jakarta wajib mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB, ikut serta dalam pelaksanaan PSBB dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Langsung ke bab selanjutnya yaitu ada bab 6. Sumber daya penanganan COVID-19. Nah, di sini ada kalau pasal 24-nya kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan dalam bentuk A. Dukungan sumber daya manusia, B. Sarana dan prasarana, C. Data dan informasi, dan D. Jasa atau dukungan lainnya. Terus ada bab 7 yaitu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di sini ada pasal 26, dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, rukun tetangga, dan rukun warga turut berpartisipasi
partisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB. 2. Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3. Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditindaklanjuti oleh gugus tugas COVID-19 tingkat wilayah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab. Dan bab selanjutnya itu yang bab 7. Bab 8 yaitu sanksi yaitu pada pasal 27 pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sanksi pidana. Jadi di sini kalau menurut bab 8 ini kalau ada pelanggaran terhadap PSBB ini kita akan dikenakan sanksi pidana. Nah, terus selanjutnya ada bab 9 yaitu ketentuan penutup yaitu pasal 28 peraturan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahui memerintahkan penggunaan peraturan gubernur ini dengan pemerintahan dalam berita daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2020, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanda tangan Anies Baswedan. Tadi saya sudah membacakan tentang peraturan PSBB di DKI Jakarta. Itu emang wajib banget menurut saya dan partner saya, itu sangat wajib dilakukan karena kita harus mengikuti peraturan pemerintah untuk mengurangi COVID-19 ini. Kalau kita keluar tidak memakai masker, terus kita tidak rajin bercuci tangan, terus kalau pulang langsung duduk atau ngapain tidak langsung mandi, itu sangat tidak mematuhi peraturan pemerintah. Sebagai masyarakat yang baik, kita harus mengikuti peraturan pemerintah dengan menggunakan masker, mencuci tangan yang bersih, terus harus jaga jarak, tidak boleh mudik dulu, dan tidak boleh berkeluyuran atau berkeluaran. Seperti itu, agar kita bisa beraktivitas kembali. Karena saya yakin di sini kalian pada kangen sekali dengan keluarga atau teman-teman atau partner kalian di luar sana untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau kita mengikuti peraturan pemerintah, saya yakin COVID ini akan segera berlalu dan kita akan bisa beraktivitas kembali dengan baik lagi. Seperti itu ya teman-teman. Kondisi di Indonesia saat ini terdapat COVID-19. Menurut Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia mengakibatkan menurunnya pada kegiatan ekonomi, yaitu pada berbagai sektor keuangan di Indonesia seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga yang menurun. Pada sektor konsumsi rumah tangga terjadi ancaman kehilangan dan pendapatan masyarakat karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama rumah tangga miskin dan rentan, serta sektor informal. Detik penurunan lainnya yang juga terjadi pada UMKM. Pelaku usaha ini tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sehingga terganggu kemampuan memenuhi kewajiban kredit. Perekonomian juga berdampak pada sektor koperasi dan sektor keuangan lainnya. Pemerintah dalam hal ini bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait berkomitmen akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk memonitor dinamika penyebaran COVID-19, termasuk dampaknya terhadap perekonomian dari waktu ke waktu. Berbagai langkah kebijakan akan ditempuh guna menjaga tetap kondusifnya aktivitas perekonomian sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga sehingga momentum pertumbuhan di ekonomi dapat dipertahankan. Perekonomian yang semakin memburuk akan diperlukan gugus tuntas ekonomi untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan realisasi di lapangan, serta berkoordinasi dalam pemerintah daerah. Ini
Karena Perpu tersebut memiliki poin-poin pentingnya kebijakan pemerintah terutama stimulus menghadapi wabah ini, serta pelebaran defisit anggaran. Pemerintah juga memastikan kebutuhan masyarakat terjamin. Pemerintah juga melakukan karantina jika dibutuhkan untuk menjaga penyebaran wabah corona. Presiden Joko Widodo yang terbitkan untuk menanggulangi dampak wabah corona di Indonesia. Jokowi mengklaim Perpu baru tersebut memberikan fondasi bagi pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Seperti yang terjadi dalam keadaan di Indonesia saat ini, kita harus menggunakan masker untuk tidak terdampak wabah terkena atau wabah tersebut. Kita juga harus sering mencuci tangan agar kuman-kuman lainnya tidak kita rasakan. Menurut tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Dhani Amrul Ihsan mengungkapkan beberapa cara pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah wabah virus corona. Langkah pertama adalah meningkatkan belanja pemerintah melalui proyek-proyek infrastruktur pada padat karya. Langkah kedua, pemerintah memberikan intensif pada sektor pariwisata seperti memberikan diskon 30-35% tiket pariwisata Dan langkah ketiga, pemerintah harus menambah bantuan jaminan sosial serta penurunan suku bunga kredit. Berikut dari video kita, yaitu Arfi dan Jose. Terima kasih ya atas partisipasinya. Kalau sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, see you.